Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan. Saya dari Bangkalan dengan NIM 21044110050. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir yang judulnya untuk menginput data makanan. Nah, untuk pertama-tama saya membuat sebuah kelas interface yang mana berjudul masuk. Di mana kelas interface di sini adalah sebuah kelas yang fungsinya untuk digunakan untuk beberapa atau sejumlah kelas yang lainnya. Dan kelas interface di sini memiliki beberapa metode yang sistemnya menggunakan sistem setter getter yang mana di dalamnya berisi variabel user dan variabel password. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kelas login, di mana kelas ini akan diimplementasikan kepada interface tadi yang menggunakan tag implement di sini yang fungsinya untuk membuat objek dalam interface. Jadi objek di dalam kelas login di sini akan diimplementasikan kepada kelas masuk tadi. Nah, untuk kelas login di sini memiliki beberapa variabel, di mana ada variabel username, password, nama, dan pass. Untuk kelas login di sini, saya menggunakan metode this yang mana fungsinya untuk mengakses suatu variabel atau objek. Nah, untuk objek atau variabel di sini ada variabel username, password, nama, dan pass. Nah, yang nantinya this ini akan mengakses beberapa variabel tersebut. Selanjutnya ada kelas login yang variabelnya tetap kelas login, yang variabelnya di dalamnya ada variabel yang tadi dan menggunakan beberapa metode yang mana di dalamnya menggunakan metode return yang mana fungsinya untuk mengembalikan suatu variabel yang diinputkan tadi. Dan selanjutnya ada this yang mengakses username tadi dan juga ada password yang sistemnya tetap sama menggunakan setter getter dan bermetode override. Selanjutnya ada kelas toko, di mana kelas di sini menggunakan abstrak atau kelas abstrak yang mana fungsinya tidak jauh berbeda dengan interface, hanya fungsinya tidak bisa diinstansi karena bersifat sama seperti namanya abstrak, jadi tidak bisa diabstrak. Nah, kelas abstrak di sini memiliki beberapa metode yang mana metode abstraknya terdiri dari setter getter nama pembeli yang mana di dalamnya memiliki variabel nama pembeli. Nah, selanjutnya di sini saya membuat kelas konsumen, di mana kelas konsumen ini akan mengakses atau mengekstensi kelas toko makanan. Nah, apa saja di toko makanan tadi? Nah, di sini yang diekstensi atau diekstansi yakni nama pembeli. Yang diekstensi yaitu nama pembeli. Dan untuk metodenya apa saja? Nah, untuk metodenya saya menggunakan private yang mana fungsinya adalah tipe data yang tidak bisa ditampilkan di luar pemrograman dan hanya bisa mengakses suatu variabel. Yang mana saya masukkan adalah nama pembeli yang diakses dari toko makanan. Dan untuk selanjutnya, untuk konsepnya saya tetap menggunakan setter getter. Yang mana di sini ada tag return yang mana untuk mengembalikan suatu variabel atau suatu aksesan yang kita diakses di depan tadi. Dan selanjutnya juga ada this nama mana di dalamnya ada variabel nama pembeli. Selanjutnya saya membuat kelas daftar isi yang mana kelas daftar isi tersebut juga mengextend atau mengekstensi dari toko makanan yang mana ini variabel nama pembeli. Jadi nantinya di sini akan mengakses nama pembeli. Nah, apa saja untuk metodenya? Untuk metode daftar isi di sini. Nah, untuk metodenya ada variabel nama barang, ada variabel integer yang mana yang bisa dimasukkan hanya angka saja. Untuk metode integer tersebut ada nomor, ada variabel nomor, ada harga, ada jumlah, ada harga total. Nah, untuk public yang kedua dari daftar isi memiliki variabel integer yang mana variabel integernya yang tadi dijelaskan tadi. Nah, untuk mengaksesnya saya menggunakan this yang mana this ini berperan sebagai mengakses variabel yang kita akan masukkan. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan kelas public variabel setter getter yang mana sama seperti yang tadi. Di sini ada return none dan juga ada
public segregator nama pembeli, dan juga return nama barang, this mengakses nama barang, dan juga ada nomor yang akan mengakses nomor, return harga, mengulang harga, mengakses harga, juga mengakses jumlah, berapa jumlah yang akan diakses nantinya, harga total sama nama barangnya juga. Nah, selanjutnya ada kelas CRUD. Saya menggunakan untuk kelas pen juga di sini, yang mana kelas CRUD di sini akan mengekstensi toko makanan, tetap kembali pada toko makanan tersebut nama pembeli yang akan diakses nantinya. Dan di sini untuk metodenya saya menggunakan metode array atau array list daftar isi, yang mana metode tersebut ialah sebuah metode yang fungsinya untuk menambahkan data secara dinamis tanpa harus mengatur ukuran. Nah, jadi untuk import java.util di sini yakni untuk mengakses sebuah harus data secara dinamis, data yang kita dan masukkan nantinya. Dan untuk scanner inputan di sini akan mengakses inputan kita, yang mana menggunakan di sini Java util di sini agar mempermudah atau mempersingkat inputan yang kita inputkan tadi. Nah, untuk variabel makanan sama dengan 0 yang nantinya di sini kita akan diakses atau diinputkan nantinya. Juga ada variabel integer harga, yang mana nantinya variabel harga di sini 2 juga mulai dari angka 0, mulai dari angka 1. Juga static integer, yang mana static integer nantinya akan diakses semua inputan yang kita masukkan, mulai dari integer nomor dan banyaknya pilihan yang telah dipilih oleh kita. Lalu untuk metode void di sini saya memberi nama selamat datang di tempat pemesanan makanan, yang nantinya kita akan disuruh memasukkan jumlah makanan yang kita pesan. Nah, dan untuk variabel banyak sama dengan inputan. Jadi kita nantinya variabel banyak di sini akan diinputkan dengan banyaknya inputan yang kita masukkan. Dan untuk for di sini adalah sistem perulangan, yang mana nantinya kita akan disuruh masukkan menu makanan mulai dari nama makanan juga harga, dan juga sistem out-nya juga saya memberi nama masukkan pilihan makanan yang ingin pesan. Nah, kita disuruh memasukkan makanan yang ingin dipesan mulai dari 1 sampai 5. Dan selanjutnya saya menggunakan metode switch, yang mana metode di sini akan dengan mengeksekusi dari berbagai kondisi, mulai dari kondisi dinamis juga. Dan untuk metode switch-nya di dalamnya juga memiliki metode cast, mulai dari cast 1, cast 2, cast 3, cast 4, cast 5. Yang mana di sini berisi nama makanan, yang nantinya jikalau kita memilih angka 1, maka kita akan memilih ayam geprek, yang nama variabel makanannya ayam geprek. Juga di case nomor 2 nama variabel makanannya soto dan harganya 12.000, dan case pertama 25.000. Dan untuk variabel makanannya yang ketiga yakni bakso yang harganya 25.000. Dan untuk sistem out-nya ini berapa porsi, kita disuruh memasukkan berapa porsi yang kita beli, maksudnya begitu. Dan yang nomor 4 yakni nasi goreng dengan harga 15.000, dan yang kelima ada soto yang harganya 15.000. Nah, untuk devla di sini jikalau kita yang diinputkan kita keluar dari angka 1 sampai 5, maka kita akan disuruh mengulangi atau masukkan inputan untuk inputan yang memang betul-betul mulai dari angka 1 sampai angka 5 saja. Dan nantinya setelah kita menginputkan dari 1 atau sampai sini saya membuat variabel harga total. Jadi harga totalnya tersebut mulai dari jumlah berapa yang dipesan akan dikalikan dengan harga tersebut, maka akan di list atau dipanggil mulai dari nama, nomor, makanan, harga, jumlah serta harga totalnya. Untuk kelas void di sini untuk pemesanan atau jumlah yang kita masukkan mulai dari nomor, makanan, harga, jumlah serta harga totalnya. Dan juga di sini jikalau kita ingin menghapusnya, maka di sini saya menggunakan for untuk mengulang atau mengakses yang kita hapus. Perulangan, jadi apa yang kita hapuskan, perulangan yang akan tertera. Nah, untuk selanjutnya di sini ada metode casting variabel pembeli, nantinya hanya tersisa variabel nama pembeli dan juga variabel nama. Dan yang terakhir yakni kelas main,
yang nantinya kita akan memanggil suatu inputan yang kita inputkan tadi. Yang di sini yang akan dipanggil nantinya, yang kita akan panggil mulai dari kelas CRUD. Saya menggunakan metode statik, yang mana adalah sebuah metode yang diakses langsung tanpa melalui objek, cukup menulis nama kelasnya saja. Jadi di sini saya cuma menulis kelasnya saya, mulai dari konsumen, inputan scanner, bayaran, kembalian, pil, dan pilihan. Dan juga kita akan memanggil kelas login, yang mana kelas loginnya di sini setelah memasukkan password dan nomornya. Untuk password atau username dan username-nya berupa Sofwan dan passwordnya berupa huruf S. Jikalau kita yang diinputkan benar, maka login akan berhasil. Jikalau diinputkan salah, maka disuruh kembali untuk mengakses inputan tersebut. Untuk selanjutnya saya memanggil kelas menu, yang mana tadinya di dalamnya berisi lihat daftar isi menu, lihat semua pesanan, dan pesanan yang dihapus, dan jikalau ingin keluar. Dan untuk metodenya di sini saya menggunakan switch, yang mana switch di sini untuk mengeksekusi statement dari berbagai kondisi. Jadi berbagai kondisi yang diinputkan akan diutarakan oleh switch di sini. Untuk case pertama, jikalau yang diinputkan berupa angka true, maka diakses. Jikalau angka false, maka tidak akan diakses. Jikalau diinputkan nomor 3, maka nomor yang akan dihapus akan tampil. Nah, untuk jikalau ingin berhenti, kita hanya menggunakan while 4, maka inputan akan berhenti. Kita mau lihat hasil runnya. Nah, di sini selamat datang di tempat makan siap mantap. Maka di sini kita disuruh memasukkan username. Yang username-nya berupa nama saya. Passwordnya S. Nah, jikalau benar, maka kita disuruh lanjut. Masukkan nama Anda. Di sini diinputkan namanya Sofwan ya, nama saya. Nah, karena saya memilih menu, di sini saya akan menginputkan nomor 1. Nah, maka akan muncul selamat datang di tempat pemesanan makanan. Jadi saya disuruh untuk memesan makanan. Masukkan jumlah makanan yang ingin dipesan. Jadi saya disuruh memasukkan berapa pesanan yang ingin dipesan, satu saja misalnya. Nah, maka selanjutnya saya disuruh memasukkan menu apa yang saya ingin beli. Nah, saya untuk satu saja ya, yang harganya 25.000. Berapa porsi? 2 porsi saja, enak. Maka selanjutnya kita ingin berapa? Jadi kita ingin melihat. Jadi jikalau kita ingin melihat berapa harganya semua, lihat pesanan tersebut, maka kita harus menginputkan nomor 2. Maka di sini tertera bahwasannya nama di sini 1, nama ayam geprek dengan harga 25.000 total semuanya jadi 50.000. Nah, maka inputan tersebut akan muncul. Jikalau diinputkan nomor 3, kita akan disuruh hapus. Jikalau ingin dihapus, contoh nomor 3. Nomor berapa yang ingin dihapus? Jadi saya di sini cuma 1 saja yang dipesan tadi. Jadi angka 1 yang ingin dipesan. Jikalau 3, maka bisa dua pesanan yang dihapus. Karena di sini saya 1, maka diinputkan 1. Maka saya tertera bahwa nomor 1 yang ingin dihapus, data telah terhapus. Jadi yang diinputkan tadi telah terhapus. Jikalau ingin selesai, maka saya disuruh masukkan angka 4. Programnya sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.